Ini udah. Udah. Sebenarnya sih harusnya ada sedikit trauma ya. Oh biar enggak gitu ya. Ini pernah jatuh kan? Oh iya. Iya benar. Yang tiba-tiba lagi seru banget. Baik ketawa lagi. Iya. Gak apa-apa. Oke. Kita buka ya. Berarti Kita buka. siap. Halo, selamat sore semuanya. Pagi, siang, malam. Dimanapun teman-teman sedang mendengarkan kita, balik lagi bersama saya Bung Arsi dan juga Bung Edo. Apa kabar Bung? Aduh, saya seneng banget Bung. Kembali lagi kita formasi lengkap setelah kita sempat ada bintang tamu. Kemarin ada beberapa bintang tamu juga ya Bung. Mungkin ada variasi untuk perspektif lain ya Bung. Betul. Dan juga kasih tahu lah kemarin kenapa saya kasih tahu kan, saya waktu itu bilang calon bapak dengan sibuk ngurusin pernikahan during pandemi, kayaknya ribet ya. Iya, itu cukup time consuming dan energy consuming juga. Betul. Ya, betul sekali. Akhirnya ada di sini lagi. Akhirnya kita dan kita kembali dengan formasi awal, dan hari ini di episode kali ini kita mau membahas hal yang mungkin membuat dunia pendidikan dan mungkin seluruh dunia berduka atas terjadinya penembakan di Texas. Itu menambah panjang si Bung Edo deretan tragedi ya. Tragedi. Betul. Di dunia pendidikan di sekolah yang supposed to be the safest place. Ya, betul. Ya, betul. Itu menyedihkan banget sih. Itu menyedihkan sekali, dan kami juga turut berduka cita atas terjadinya tragedi tersebut. Semoga tidak terjadi lagi ke depannya. Dan hari ini pada episode ini kita akan membahas sebenarnya lebih ke faktor ya Bung ya. Kurang lebih ya faktor-faktor apa saja yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran supaya kedepannya tidak terjadi lagi. Dan jangan sampai banget terjadi di negara kita. Betul sekali. Meskipun ini terjadi di Amerika Serikat yang notabene jauh dari negara kita, namun kita juga perlu mengevaluasi untuk sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi di negara kita. Dan ya, maksudnya kalau kita menganalisis kenapa itu terjadi kan, ya kita juga jadi lebih terbuka lah. Betul. Gitu. Misalkan suatu hari ada arah ke sana nih. Betul. Tiba-tiba di negara kita itu, terus gimana cara kita mencegahnya? Betul, Bung Edo. Betul sekali. Saya ingin membuka dengan satu flashback, Bung Edo. Silakan. Jadi waktu itu sekitar tahun 2017 atau 2016, pada zaman itu kan Donald Trump terpilih sebagai presiden. Oke. Ada satu gagasan dari beliau pada saat itu, ya tentunya apapun gagasan atau apa yang keluar dari mulut beliau seringkali menjadi sebuah kontroversi ya Bung. Jadi makanan media. Ya. Tapi di situ saya ingat sekali dia bilang bahwa pada saat itu dia punya gagasan untuk mempersenjatai guru-guru di sekolah. Saya kurang paham sih. Bisa jadi kita tertawa karena kita tidak paham juga ya. Iya. Karena yang membuat saya heran sebenarnya Bung Edo adalah sebenarnya kan di Amerika Serikat itu sendiri kan kepemilikan senjata itu sudah menjadi hal yang legal asalkan surat-surat lengkap. Dan memang peredaran senjata di sana itu, even kita bisa beli senjata itu di Alfamart gitu, asal kita punya surat-surat dan izin yang cukup gitu. Dan relatif gampang. Dan relatif mudah, betul sekali. Surat-surat itu. Betul. Sekarang logikanya kalau yang senjatanya aja legal untuk dibeli, pastinya lebih banyak lagi yang ilegalnya ya Bu. Iya. Biar lebih murah. Ya. Dan saya bingung kenapa harus dipersenjatai gitu. Padahal maksudnya
apa gitu di balik ya beliau sih berdalih bahwa kasus-kasus penembakan itu untuk mencegah kasus-kasus penembakan itu Bu, supaya menembak dengan menembak. Nah, namun terjadi lagi hal seperti ini. Nah, menurut saya Bung Edo, memang menurut saya akar permasalahannya ya akses senjata itu sendiri ya. Artinya poin tadi yang saya buka tadi adalah kalau senjata legal aja gampang diakses, gimana yang ilegal? Seperti halnya obat-obatan nih di negara kita gitu, mungkin kita mau beli antibiotik itu sebenarnya di toko obat pasar tuh nggak usah pakai resep dokter bisa. Gitu. Iya. Nah, dan itu bukan tidak mungkin berlaku di senjata gitu. Iya, untuk senjata. Iya, menurut Bung Edo gimana? Iya sebenarnya ya jelas sih, maksudnya ini dari perspektif yang kita punya. Betul. Itu pola pikir Donald Trump jelas ngaco gitu kalau menurut saya. Artinya kan kita ada dalam kondisi yang krisis gitu. Bukannya gimana cara kita nyembuhin the underlying problem, tapi yaudah kita senyatain aja. Artinya kan, sekolah itu tempat berperang. Jadi war zone kan? Di war zone lu nyiapin senjata. Iya betul. Jadi ya dari situ juga udah nggak ngerasa aman gitu. Iya. Ya maksudnya itu menurut saya. Cuma bisa jadi sebenarnya ada guru-guru di sana itu yang Donald Trump bener. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu konteksnya. Kita nggak tahu konteksnya. Cuma kalau menurut saya kalau emang sekolah di equip with such thing itu ya suasana sekolah itu bukan untuk belajar dan bersenang-senang, bukan tempat anak kecil untuk belajar, bermain kejar-kejaran sama teman-teman juga jatuhan, tapi ya tempat perang gitu. Betul. Gitu. Ya kecuali misalkan kita ada di current Ukraina gitu, ya itu memungkinkan lah. Iya. Ya kan itu ya sedang perang war zone. Iya, war zone. Jadi pengubahan kayak gitu ya jelas maksudnya menurut saya nggak masuk akal gitu. Juga sangat tidak sebanding dengan the idea of why we have school in the first place. Kenapa harus ada senjata gitu ya? Iya. Satu fun fact-nya lagi Bung Edo, mohon maaf saya potong sedikit. Satu fun fact lagi tadi saya lupa sampaikan. Saya baca bahwa ternyata di kota Texas ini di distrik ini ternyata sudah ada anggaran alokasi untuk keamanan. Dari alokasi dari budget dari kota itu tuh mereka menghabiskan 40% dari budget mereka itu sejak tahun 2019 untuk memperkuat keamanan. Dalam arti keamanan adalah budget untuk polisi dan mereka membuat satu sistem untuk mendeteksi initial threat atau ancaman potensi adanya ancaman bersenjata gitu. Bahkan mereka sudah mengembangkan software, saya lupa namanya apa tadi, tapi mereka mengembangkan software yang bisa melacak potensi terorisme atau potensi ancaman itu dari sosial media warga setempat. Tapi ternyata lolos, maksudnya masih jebol lolos juga ya. Iya. Ya sebenarnya sih dalam hal itu, maksudnya hal yang bisa kita bicara tuh banyak banget sih ini. Iya betul. Maksudnya perihal kebijakan itu ya. Betul. Maksudnya saya ngambil posisi aja deh sekarang Bung gitu. Kalau menurut saya menambahkan anggaran ke dalam sistem keamanan itu sangat tidak efektif sih. Bukan jawabannya. Bukan jawabannya gitu. Kalau menurut saya, maksudnya ada kajian sih ini. Saya juga ngambil ada dari kampus apa namanya, Alfred University kalau nggak salah nih. Dia ada kajian why do shootings occur. Oh oke, gitu. Menarik. Jadi sebenarnya ada beberapa hal sih. Tapi ini yang mayoritasnya itu banyak yang bilang ini revenge is the major reason. Oh, oke. Gitu. Nih saya kasih tahu the major one tuh students say revenge is clearly the major reason for school shootings. Nah sebenarnya itu ada berapa nih? Ada 16 other reasons yang sebenarnya hasil penelitian itu. Baik. Menurut saya
permasalahan itu permasalahan psikologis sama sosiologis sebenarnya kalau menurut saya. Baik. Nah, jadi kalau emang diteliti dan dikajinya itu permasalahan sosial, permasalahan ekonomi, permasalahan psikologi anak-anak, research ke arah situ jauh lebih efektif untuk mencegah hal ini agar terjadi gitu. Tentu sih, maksudnya saya setuju juga, maksudnya by misalkan di kota kita nih gitu ya. Kalau kita membayangkan polisi itu lebih ketat, itu tentu kita merasa aman memang gitu. Dan juga ada suasana itu. Tapi jika kita adalah si tersangkanya, motif kita tuh sangat besar. Misalkan tadi motif kita revenge ya. Motif kita sangat besar itu revenge. Kita bisa cari tahu kapan ini penjaganya lengah. Oh. Ya kan? Okay. Maksudnya orang yang punya motif untuk melakukan hal ini tuh menurut saya motifnya sangat kuat, Bung. Oke. Artinya dia punya keinginan yang sangat besar. Untuk revenge. Ya, untuk revenge dalam hal ini. Kalau emang sebenarnya nih saya kasih tau dulu ya. Ini ada revenge tapi emang pertama nih. Jadi 87% ini semacam hasil survei tapi juga ya bisa dibilang nih penelitian lah. Iya. Oke. Pertama itu they want to get back at those who have hurt them. Oke. Itu jadi ada some ideas regarding that itu. Terus ada other kids pick on them, make fun of them and also bully them gitu. Ada juga they don't value life. Ini they have been victims of physical abuse at home. Oke. Terus juga tentu ada they have mental problems. It's easy for them to get a gun gitu. They do not get along with their parents. Ini juga penting sih sebenarnya. Dari rumah ya? Ya dari rumah. Maksudnya ada hal-hal seperti ini. Maksud saya, ini kan yang tadi saya sebut nih sosiologis, psikologis, atau mungkin ekonomi bahkan. Jika itu bisa dikaji dan dibetulin, menurut saya itu jauh lebih efektif daripada meningkatkan anggaran keamanan. Iya, betul. Karena orang-orang yang motifnya tinggi banget ini, yang mereka polisi seketat apa nih? Yang namanya orang dengan keinginan yang sangat berapi-api. They're gonna make their own research. Iya, they going to do their own research ya. Before doing. Iya, mereka juga mau jadi penjahat pun juga mereka tetap ya persiapan juga harus ada strategi gitu. Betul. Jadi maksud saya itu kurang efektif aja. Betul. Gitu. Tapi memang saya tahu sih, maksudnya kan ini kan kita ngebayangin nih pengambil kebijakan kan orang-orang yang duduk-duduk rapat gitu kan. Iya, betul. Kadang-kadang ya mereka ini orang-orang yang ya udah nih gampangnya gimana naikin anggaran gitu. Kalau emang mereka nggak mau berpikirnya secara komprehensif, betul. Jadinya cari yang gampang aja. Iya. Gitu. Nah, cuman kalau menurut saya sih hal-hal tadi itu sih, Bung, itu yang kayak perlu dibicarakan sebenarnya. Betul. Karena sebenarnya ya episode kali ini betul kita lagi ngomongin hal-hal menyedihkan, tragedis yang bisa terjadi di tempat manusia belajar. Betul. Gitu, bersenang-senang belajar. Yang terjadinya, nah maksud saya emang iya ini ada kejadian di Texas gitu. Betul. Tapi sebenarnya karena kita angkat ini, kita tahu kejadian-kejadian hal menyedihkan, hal tragedis terjadi di sekolah, di kampus, di tempat manusia belajar itu ada hal-hal lain. Betul. Gitu. Betul. Ya santri di Jawa Barat. Betul. Yang 13 santri diperkosa. Itu terjadi kan, pesantren kan tempat orang belajar kan. Iya. Tempat orang Itu isu juga. Iya. Iya. Menuntut ilmu, dan kenapa bisa kejadian kayak gitu. Iya. Gitu. Bahkan udah lama banget juga di salah satu sekolah internasional. Iya. Guru menyodomi ya? Iya, ada pelecehan Ya, seksual. pelecehan seksual gitu. Itu kan itu jelas menyedihkan gitu. Iya. Ya kan? Betul. Ya maksudnya hal-hal bisa dibilang memalukan kali ya, atau menjijikan ya. Menjijikan. Betul. Terjadinya di tempat manusia menimba ilmu gitu. Mau belajar, Betul. bersenang-senang, mencari teman gitu. Iya. Kejadian kayak gitu. Ya, maksudnya kita mau bahas itu sebenarnya kan. Betul.
gimana nih kita mau bahas dari mana? Makanya tadi saya bilang banyak banget yang bisa kita bahas. Tapi memang saya sependapat dengan Bung Edo ya, maksudnya ketika ada ancaman, misalnya ancaman ini kan bukan yang pertama kali ya, penembakan di sekolah gitu. Kalau kita ngomongin penembakan, terus oke, kita tingkatkan anggaran untuk kepolisian atau keamanan. Ya memang itu sebagai semacam latah sih kalau menurut saya ya. Maksudnya justru kita menurut saya yang mengamati dari jauh ya. Dan kita juga kan pendidik ya, kita guru gitu. Seharusnya kita bisa cegat itu di awal sebelum even dia kita bisa cegat dari even harusnya kita bisa deteksi even dari dia berniat gitu. Mungkin sebaiknya kita tidak melakukan hal-hal reaktif seperti itu. Kalau menurut saya menambahkan anggaran untuk senjata, saya bilang untuk senjata kan sebenarnya untuk senjata sebagai keamanan itu ya benar Bung Edo tadi, mereka akan terus they're gonna find a way gitu, they're gonna find a way. Dan studi-studi yang Bung Edo bawakan, yang Bung Edo ceritakan ulang tadi juga memang seharusnya jadi background untuk para pengambil kebijakan ini untuk mengambil kebijakan yang lebih relevan baik juga ya, untuk relevan gitu. Mungkin sebenarnya kalau dari studi yang Bung Edo paparkan tadi, sebenarnya masalahnya sama-sama aja ya, enggak sih Bung? Apa benang merahnya kalau menurut Bung? Kalau menurut saya benang merahnya apa? They wanna get revenge. Revenge itu dari pembulian, dan eksistensi tidak dianggap. Penghinaan, pembulian terhadap kita diri, self concept. They don't get along with their parents. Sebenarnya kan masalahnya itu aja Bu. Memang terkadang seharusnya mungkin sekolah ya tentunya ya seluruh insan di sekolah ya. Memang seharusnya mungkin juga fokus juga selain kepada pendidikan juga kepada mental state atau betul. kondisi mereka anak-anak sendiri gitu. Mungkin kita sudah mengalaminya, mungkin maksudnya anak-anak murid kita tuh suka kita ajak ngobrol gitu kan. Terus mungkin juga kita carikan hobinya apa gitu. Kebetulan mungkin di sekolah tempat kita mengajar ini cukup aman ya dan mungkin alhamdulillah ya cukup kita bisa bilang kita cukup. Tapi jangan sampai tiba-tiba 2 hari lagi ada masalah nih habis kita ngomong gitu. Iya. Sejauh ini. Ya mungkin bisa jadi pembelajaran juga Bu untuk teman-teman lain ya. Bahwa memang kita bisa meminimalisir jumlah pembulian ya, atau kasus-kasus seperti itu yang sebenarnya udah jadi garda depan nih untuk mencegah hal-hal buruk terjadi gitu. Kalau saya bilang sih pada dasarnya sekolah itu harus jadi tempat yang menyenangkan, nyaman untuk belajar, nyaman. Nyaman. Mungkin kalau menurut saya malah bukan sekedar tempat untuk belajar. Betul. Tapi nyaman untuk being around aja nyaman. Sosialisasi, lingkungan sebagai sebuah lingkungan. Ya betul. Saya sih kepikiran satu ini sih Bung, saya angkat dulu ini ya. Menurut saya itu emang semacam perlu ada sih. Saya juga nggak tahu ya, cuman pelajaran aja. Maksudnya menurut saya perlu ada pelajaran atau semacam pendidikan gitu tentang bagaimana cara menanggulangi kebencian. Karena benang merah ini yang tadi ini kalau menurut saya itu hatred. Hatred ya. Maksudnya emang revenge, betul. Revenge itu bisa jadi emang misalkan saya pernah ngebully Bung Arsi. Saya sebenarnya saat itu lagi either bercanda atau enggak lagi coba aktualisasi diri. Betul. Tapi Bung Arsi sakit hatinya minta ampun. Terus itu mengakar di otaknya Bung Arsi gitu. Bahkan suatu hari jadi motif untuk Bung Arsi ya sebagai contoh dalam hal ini membunuh saya lah gitu. Atau enggak ekstrimnya gitu. Atau enggak untuk
untuk try to have your revenge. Iya. Atau nggak dibalik lah, saya nggak tahu, saya nggak enak nih kalau Bung Arsi jadi evil. Soalnya kan karena saya sebenarnya kan ya. Ya maksudnya kayak gitu, contoh kayak gitu. Maksud saya tuh kayak semacam perlu ada gimana sih cara menanggulangi kebencian tuh? Betul. Apakah kebencian itu akhirnya memang perlu dialokasikan dengan melukai orang lain atau bahkan membunuh orang lain? Dan juga dalam hal ini kan sebenarnya contoh ini 14 anak yang meninggal, yang di yang jadi korban, ada 2 guru, itu juga kayaknya kalau misalkan saya statistiknya salah maaf ya. Mohon dikoreksi kalau pokoknya salah. Ya. Dan ini emang sangat, maksudnya gimana ya? Anak kelas 5 SD, Bung. Iya. Maksudnya lagi lucu-lucunya gitu. Gimana ya? Mungkin mereka ya? Iya, maksudnya maksudnya anak-anak SD lagi lucu, lagi mau sosok jadi teenager gitu. Iya, betul. Jadi korban ditembak, gimana sih? Iya. Maksudnya sedih banget gitu kan. Nah, bisa jadi itu juga contoh misalkan saya Bung Arsi yang awalnya ngebully saya deh, jadi saya yang lebih evil, saya nggak enak. Habis itu saya kebenci banget nih, saya pengen banget ngebunuh Bung Arsi gitu. Tapi saya mengalokasikannya karena katakanlah Bung Arsi udah jauh, saya ngelihat anak-anak SD ini pernah jadi ini atau sekolah ini tempat saya dibully. Saya maunya sekolah ini hancur gitu. Atau bahkan bukan sekolah ini, sekolah lain. Sekolah lain saya ngeliat, when I see a school, I see the worst part of my life. That's why I wanna eliminate it gitu. Nah, yang jadi korban tuh orang-orang yang nggak ada hubungannya secara langsung sebenarnya. Iya, nggak ada hubungannya, sama sekali nggak ada hubungannya. Betul. Nah, maksud saya tuh mau membicarakan itu sebenarnya kayak sebenarnya how should people learn to manage their hatred? Gitu. Iya, menarik itu. Ya karena menurut saya, karena tragedi-tragedi tadi tuh saya tuh mikirnya selain school shooting, terus kalau santri itu seksual sih ya. Saya jadi kepikiran ini, Bung. Samuel Paty yang di Prancis, ini ada hubungannya sama terorisme sih. Ya maksudnya ada hubungannya sama agama Charlie Hebdo itu, yang buru. Itu sebenarnya menarik banget sih, Bung. Jadi itu kan Samuel Paty itu di Prancis ya. Di Prancis itu lagi pelajaran semacam kewarganegaraan lah. Semacam kewarganegaraan dan sejarah. Itu lagi ngomongin teori free speech. Nah, free speech itu terus ngomongin si majalah Charlie Hebdo itu yang emang menurut saya kontroversinya parah banget sih. Maksudnya menurut saya itu majalah satir maksudnya parah banget, cuman emang itu kan ya Nabi Muhammad ya, semacam diperolok-olok gitu. Nah, sebenarnya yang saya tahu Yesus aja pernah dimalu-malukan juga di situ, Bung. Jadi saya kasih dulu sekarang biar kebayang dimalu-malukan gimana. Saya pernah cerita ke anak-anak sih. Di Charlie Hebdo itu maksudnya Siddhartha Gautama juga pernah. Yesus itu menurut saya agak lebih parah sih nih, Bung. Jadi kalau dalam dunia kekristenan itu kan ada Trinity ya, Trinity gitu. Nah, sama si Charlie Hebdo itu Yesus lagi di doggy style sama Allah Bapa. Gila nggak? Separah itu tuh maksudnya. Nah, maksudnya ya saya juga nggak tahu sih, mungkin saat itu ada yang demo juga gitu. Maksudnya ya saya juga nggak tahu, maksudnya ini free speech sebagai komponen dalam kehidupan di Prancis gitu ya. Nah, si Gurin lagi ngebahas itu. Nah, cuman mungkin waktu itu diperlihatkan ini si yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad itu. Terus ada satu anak yang nggak tahu sih ya, saya juga sebenarnya jadi bingung nih masalah sejarah kayak gini nih. Ada satu anak yang soalnya katanya anak ini bohong. Pokoknya anak ini ngasih tahu ke bapaknya, terus jadi ngerasa ini penistaan gitu. Pulang-pulang si guru civics ini yang civics sama sejarah juga dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya ya ditaruh di Facebook kan, dipenggal-penggal gitu. Ditaruh di Facebook. Ditaruh di Facebook. Dipenggal gitu ya gitulah, maksudnya teriak-teriak Allahu Akbar gitu. Maksudnya yang kaum-kaum yang kayak gitulah. Nah, menurut saya itu juga hal menyedihkan yang terjadi di sekolah gitu.
Em, ya maksud saya itu juga ada hubungannya dengan yang tadi saya angkat sih sebenarnya, masalah penanggulangan kebencian gitu. Ya maksudnya orang dibully gitu, atau mungkin juga ya gimana ya, orang aja juga misalkan nih kita berebutan satu cewek nih Bung di sekolah, betul. Bung yang dapet saya nggak dapet, saya bisa ada kebencian sama Bung kan, gitu kan. Habis itu betul. Maksudnya menurut saya kan saya perlu tahu cara menanggulangi kebencian ini juga bisa biar it won't be converted into crime, gitu kan. Betul. Jadi kalau saya sih ngeliatnya benang-benangnya itu ada kayak gitu, maksudnya saya iri, misalkan saya broken home, saya iri dengan keluarga yang sangat harmonis, gitu, dan itu teman saya sendiri, betul. Gitu. Ya maksudnya karena gampang banget untuk apa namanya mengalokasikan kebencian saya ini, saya nggak mau orang lain bahagia, terus beli pistol tinggal di Alfamart, ya saya beli pistol, saya iri sama orang-orang yang bahagia, saya tembak-tembakin, gitu. Ya maksudnya kalau saya tuh mikirnya alasan-alasan seperti itu yang kejadian, tapi tentu emang maksudnya permasalahan sangat mudahnya akses terhadap senjata itu. Itu udah pintu masuk sih. Iya, itu semacam jembatan yang emang harus dicopot juga kalau menurut saya. Betul. Gitu. Ya gitu sih ada pikiran saya. Setuju. Memang mungkin apa ya? Itu memang pintu masuk ya Bung ya, dengan akses senjata yang bebas cukup mudah ya senjata untuk diakses. Namun memang hal-hal yang mendasar seperti yang Bung Edo tadi bilang ya, memanage kebencian, itu memang perlu jadi satu pertimbangan sih ya untuk kita sebagai guru pendidik dan juga sebagai orang tua mungkin. Kalau saya mungkin bisa cerita, ini jadi satu teori saya sih, yang saya coba praktekkan dan it works. Jadi memang saya termasuk anak yang suka dibully dulu. Karena waktu itu saya pernah ada di satu TK yang saya masih terlalu muda. Jadi sama ibu saya dimasukin ke TK aja biar berteman ceritanya gitu. Nggak taunya saya malah dibully. Sampai tempat makan saya diambil, makanan saya ditumpahin. Itu TK nih? TK, Bu. Nah itu saya juga kalau mikir-mikir, wah parah juga ya anak TK sampai kayak gitu. Nah saya nggak tahu, saya sampai sekarang bahkan belum tahu belum tahu kenapa mereka kok bisa melakukan itu. Gitu. Nah tapi terus akhirnya ibu saya melihat tahu ya, saya sih anaknya nggak ngadu ke orang tua. Dan seingat saya juga dulu gurunya juga bukan tempat yang nyaman untuk saya cerita. Ya udah akhirnya tapi terus ibu saya somehow tahu dan saya akhirnya dimasukin lagi, dipindahin. Nggak dipindahin sih. Karena saya masih umur 3 tahun waktu itu. 3 tahun terus saya dikeluarin 3-4 tahun gitu. Kemudian ya udah di rumah, terus pas umurnya udah cukup baru dimasukin TK lagi. Gitu. Saya juga nggak tahu, mungkin juga memang di TK saya yang baru itu memang mungkin lebih aman ya, secara lingkungan lebih aman, lebih safe secara pembulian gitu ya. Tapi memang pas itu terjadi lagi sih di SD, di SMA saya pernah dibully juga. Padahal saya juga bingung ya, maksudnya kenapa? Mau cerita nggak Bu? Bulinya kayak gimana? Iya, pembuliannya itu kalau waktu... Saya juga cerita deh, saya juga pernah dibully soalnya. Iya, kita cerita dulu ya dari diri kita. Sebenarnya kan kita cerita bagaimana kita dulu dibully, tapi kita bisa somehow contain itu dan solve the problem gitu. Kalau saya dulu pas SD lebih ke fisik ya. Jadi mungkin saya sih ingetnya waktu saya SD tuh saya anaknya nggak pedulian kalau dikatain gitu. Nah ada satu anak ini yang nggak suka banget kayaknya sama saya nggak tahu kenapa, saya lupa. Itu sampai sampai makanan saya juga pernah juga tuh makanan saya dibuang
dia nyuruh buang makanan kamu gitu, buang gitu. Dan saya nggak mau gitu sama dia, terus memang badan dia lebih gede gitu. Tapi saya terus ya udah saya dibuang gitu, saya akhirnya beli makan, saya makan. Saya kayak nggak peduli gitu Bung. Nggak peduli. Nah sampai akhirnya waktu itu saya lupa ya, ini kayaknya orang yang sama, dia berhasil membuat satu kelas dia itu menyerang saya dengan fisik. Wow. Padahal SD. Padahal badan dia lebih gede dari saya jauh gitu ya. Tapi dia menyerang saya rame-rame gitu. Nah di situ saya sempat saya lari gitu kan, lari. Dan kebetulan saya memang dari kecil, karena saya tinggal di kompleks tentara, bapak saya sama ibu saya masukin saya ke kungfu. Kelas kungfu. Oke. Berarti orang tua Bung Arsy tahu ya? Tahu. Bung Arsy dibully. Enggak, itu sebelum. Sebelum. Jadi dari kecil saya emang dimasukin gitu. Akhirnya lawan. Nah akhirnya saya lari. Nah terus saya terpojok gitu. Nah itu keluar sendiri tuh latihannya itu. Walaupun jadi saya tiba-tiba saya bisa nendang terus saya ambil bangku, kan dulu zaman SD kita dulu bangkunya dari kayu ya, bukan kayak bangku kayak gini. Saya puter tuh. Nah itu lari deh tuh, ada yang kena. Nah kasus terus ada orang tua murid yang kena bangku itu ngelapor, terus orang tua saya dipanggil. Nah terus ya udah ditanya aja kenapa, ya coba aja tanya anaknya gitu. Iya, saya bilang saya dikeroyok gimana gitu. Nah gitu akhirnya, nah dari situ akhirnya saya nggak dibully lagi tuh. Dari situ. Pas SMA saya nggak tahu kenapa nih ada kakak kelas, nggak tahu dia nonton gak dia. Ya kalau Anda nonton, tolong kasih tahu saya dong gitu. Kenapa waktu itu melakukan? Kenapa dulu ngebully saya? Jadi gimana? Saya kayak diarah gitu sama dia. Saya kelas 1, dia kelas 3. Kelas 3 deh. Saya kayak diarah, bahkan saya waktu itu mau naik angkot di halte itu tiba-tiba teman-temannya dia, wah ini nih yang mau dipukulin nih sama si A gitu. Lu anak ini ya, wah lu hati-hati lu dipukulin sama si A gitu. Nah saya bingung kan kenapa. Terus kalau papasan juga disuruh. Pernah waktu di WC. Papasan. Saya lagi mau kencing kan. Terus dia kayak nyamperin saya. Ya saya otomatis pasang kuda-kuda kan. Takut karena emang nih fight or flight mode. Iya. Udah gitu kan, namanya di sekolah negeri dulu di WC kan kayak di pojokan gitu. Ini ibaratnya wah ini apa? Dead or alive gitu. Nah, terus dia marah, lu ngapain melototin gue katanya? Pasang kuda-kuda bang. Iya bakal kuda-kuda. Saya bilang, lah iya lu ngapain nyamperin gue? Ya lu nyamperin gue gitu, gue kan nggak tahu. Nah gue mau ke WC, lu mau gue tampolin ya gitu-gitu. Gue mau gue pukulin ya gitu. Kayak terus temennya ngelerai gitu. Akhirnya nggak jadi tuh berantem saya. Nah itu saya bingung sih, terus terang saya justru kebingung. Tapi instead saya planning on revenge gitu. Energi saya udah habis untuk berorganisasi dulu, ikut OSIS. Iya betul. Terus saya juga dulu aktif taekwondo juga, jadi ada aktivitas ya. Iya, jadi kayak saya nggak kepikiran gitu. Nah kalau untuk balas dendam gitu. Dan saya juga dulu ada beberapa aktivitas lain lah ya. Saya juga main bola, jadi saya tuh nggak kepikir ke sana gitu. Nah mungkin satu hal yang mungkin bisa saya share gitu, mungkin kita butuh eksistensi mungkin. Kalau menurut saya. Maksudnya gimana tuh? Jadi saya merasa dengan orang-orang yang membuli saya itu, saya nggak masalah kok, saya bisa diterima kok di tempat lain gitu. Oke. Di tempat lain misalnya, I don't have to be in your circle. Iya, I can also go to other circles. Without you, I'm fine gitu. Oke. Ketika dia ngebully saya, mereka ngebully saya punya tempat lain kok gitu. Dan juga di rumah pun saya merasa aman gitu. Di rumah saya merasa aman, eksistensi saya diakui. Nah mungkin salah satu cara untuk manage hatred itu adalah menyalurkan, membawa diri kita ke tempat yang mungkin tempat lain ya. Walaupun ini juga bisa jadi satu hal yang menarik sih.
Karena kalau kita datang ke tempat yang salah, Iya. Kita balas dendam malah. Wah ini lemah nih bisa gua. itu dia makanya. Atau mungkin salah gitu, misalnya ketemu teman-teman yang salah, mengajak ke arah yang salah gitu. Iya. Wah ayo berantem aja sama dia. Iya, malah ngomongin. Siapain sama dia? Tawuran. Itu tawuran juga sebenarnya itu hal tragedi. Maksudnya tragedi dalam sekolah sih sebenarnya. Iya, zaman kita sering banget ya, Bu. Iya, maksudnya beberapa itu. Iya. Waktu di saya sih, waktu angkatan saya sih alhamdulillah sebenarnya agak menganggap tawuran itu norak sih. Waktu angkatan udah saya. mulai ini. Tapi bawa-bawa saya justru jadi lagi. Oh, jadi lagi. Iya, entah kenapa juga sih. Maksudnya di angkatan saya itu berantem lebih ke satu lawan satu. Iya, partai. Ya, partai gitu. Iya, Jadi partai. ya ada anggapan tawuran itu norak lah. Iya, gitu. iya. Nah, tapi bentar. Kalau Bung dulu gimana? Iya, tadi saya juga ngomong itu. Maksudnya ternyata Bung Arsi punya perspektif yang berbeda juga sih. Tapi maksudnya that idea itu selaras dengan orang-orang bilang makanya lo harus punya aktivitas lain, main bola lah, kayak gitu. Iya, Karena emang itu alokasi energi lah. Iya. Itu emang itu betul sih, saya juga setuju sih kayak gitu. Saya bagi perspektif saya juga deh. Iya, Bung, Maksudnya, silakan. kalau saya tuh perihal bully membuli itu tapi bentar nih, saya bingung mau ngomong dari mana nih, ada beberapa soalnya. Yang paling ini. Ya bentar nih, nggak kalau menurut saya, soalnya kalau saya cerita, misalkan dengar cerita Bung Arsi, kalau pengalaman saya pernah dibully, menurut saya itu emang nggak ada apa-apanya Bung. Saya punya ya cerita dari teman saya di salah satu negara di Eropa lah, maksudnya saya nggak mau sebut negaranya, nanti yang denger tahu siapa lagi. Maksudnya ada pokoknya itu tuh sama kakak kelasnya sampai kepalanya tuh diceburin ke kloset Bung. Maksudnya separah itu. Saya juga jadi ingat zaman saya suka banget Eminem waktu SMP SMA. Nah kalau denger cerita dia waktu dibully di sekolahnya itu juga kacau banget. Maksud saya jadi bisa bilang kita nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Gitu. Maksudnya makanya juga kenapa mungkin di Amerika itu gila-gilaan tuh. Maksudnya ya itulah yang tadi saya mau bilang itu, soalnya saya tahu banget ada teman saya itu sama kakak kelasnya. Temanku orang Indonesia apa? Bukan, ini orang luar. Orang sana. Dia kepalanya sampai di WC masih ada pipis digituin. Maksudnya itu kacau gitu. Nah kalau saya waktu itu saya pernah di Melbourne sih ngerasa ada kayak ginian. Sebenarnya bukan teman sekolah saya, jadi waktu itu kan saya suka naik bis. Nah saya kalau SD naik bis itu sebis sama sekolah lain. Jadi ini anak sekolah lain nih selalu yang mencegah saya untuk duduk di belakang itu memang yang pewek gitu. Nah entah kenapa suatu hari nih saya sudah turun dari bis itu, beberapa anak yang di situ tuh yang kayak bener-bener ini udah 3 atau 4 tahun di atas saya gitu. Dari jendela itu saya diginiin, terus lu mati lu besok gitu. Ancaman kayak gitu sih. Saya jujur takut saat itu. Pasti. Saya takut gitu. Waduh, nggak aman nih kayak gitu. Cuman saya nggak share ke orang tua juga sih sebenarnya. Nah itu juga sebenarnya nih kalau menurut saya nih. Waktu masa sekolah, saya tuh ini agak sedih, nggak apa-apa ya Bung. Hajar aja Bu. Iya hajar aja. Jadi gini, bapak saya udah nggak ada. Dia pada saat itu memang sudah apa? Makanya bapak saya meninggal itu saat saya kelas 1 SMA. Tapi dia mulai sakit. Jadi maksudnya sering ke rumah sakit itu saat saya 6 SD lah. Gitu. Nah jadi sebenarnya ini nggak tahu sih, maksudnya bisa berguna untuk di sharing apa enggak. Saya tuh ngerasa ibu saya sebagai orang tua lagi stres gitu. Jadi nggak enak ya. Jadi kalau saya ngerasa tuh kalau gua di sekolah harus nyokap gua dipanggil, kalau gua ada kasus gitu, saya mikirnya I'm going to give my mother another burden aja gitu. Jadi saya mikirnya kalau ada apa-apa ya stay out of trouble lah Dok. Yang pikiran saya itu betul. gitu. Jadi saya kalau emang ada apa-apa gitu, saya jangan bermasalah Dok, jangan bermasalah gitu. Jadi kalau emang ada yang ngebully kayak gitu atau enggak yang ya emang sih misalkan main bola gitu ada yang senggol-senggolan gitu, saya tetap udah jangan, ada suara itu emang dalam pemikiran saya gitu.
Nah, waktu yang saya lupa sih kelas 1 atau kelas 2 gitu. Maksudnya kalau kelas 2 pun juga berarti seenggaknya ya ibu saya lagi baru beradaptasi jadi pure single parent gitu kan. Jadi saya juga mikirnya jangan sampai lah ada apa-apa gitu. Dan maksudnya kalau ada kasus pun jangan karena emang gua salah gitu lah. Maksudnya saya mikirnya gitu. Maksudnya jangan saya gitu. Nah, jadi saya itu ada menghindar banget dari masalah gitu. Nah, waktu SMA sebenarnya saya lupa sih kelas 1 atau kelas 2 saya itu pernah ada anak-anak yang sok preman gitu sebenarnya kalau menurut saya. Kalau dia ada yang pengen cabut rame-rame nih. Dok, ada tugas nih. Dok, lu kerjain punya gue ya, gitu. Habis itu awas lo kalau nggak ngerjain lo, gue habisin kayak gitulah sebenarnya. Saya ditampar tiba-tiba. Bener ya maksud gue, waduh, coba nih orang. Saya pengen banget mukul juga sebenarnya, cuman saya mikirnya, aduh jangan. Maksudnya ya saya mikirnya baliknya ke itu lagi sebenarnya. Sorry Bung, saya potong. Jadi Bung Edo tidak mengempuskan untuk tidak melawan itu bukan karena merasa kalah jumlah atau merasa bukan kalah jumlah, tapi lebih ke jangan bikin masalah, jangan sampai. Dia sebenarnya sama kuat, pede untuk mukul pede. Pede untuk mukul pede juga gitu. Tapi dan juga waktu itu saya nggak tahu nih pikiran saya itu terlalu melayang atau enggak. Saya mikirnya kalau emang saya benci sama orang atau orang benci sama saya, terus habis itu saya alokasikan tuh kebencian, terus kita harus berantem, entah kan, maksudnya emang berantem karena benci ya, bukan berantem karena semacam seru-seruan gitu. Soalnya saya sama pertemanan tuh dulu, berantem-beranteman yuk, ada kayak gitu juga sebenarnya. Tapi emang waktu itu kasih rule nggak boleh kena kepala. Tapi ada juga pernah sparring, maksudnya ada juga yang pakai sarung tinju itu boleh. Nah itu kadang-kadang seru kan kok kayak gitu. Nah kalau ini berantem atas dasar kebencian itu yang ada di pikiran saya itu entah kenapa saya pengen, atau sih saya pengennya atau saya ngebayanginnya tuh ini baru selesai jika salah satu ada yang mati. Nggak tahu saya terlalu ekstrim kali ya. Karena saya mikirnya gini Bung, kan saya berantem sama X gitu. Kalau X itu kalah, saya mikirnya X akan dendam sama saya. Dia nggak akan berhenti. Nggak akan terima. Jadi bisa jadi X itu akan nyari lagi, terus kita berantem lagi, gitu. Atau nggak, saya juga mikirnya jika saya kalah, gitu, saya nggak terima. Karena ini emang kebencian yang teralokasikan, gitu. Jadi imajinasi saya itu agak panjang, gitu. Kayaknya tuh nggak selesai kalau nggak ada yang mati nih. Aduh, jadi saya salah. Makanya untung banget saya nggak pernah terlibat dalam berantem yang benar-benar penuh kebencian kayak gitu ya. Betul. Maksudnya ya saya juga sebenarnya pernah dilabrak waktu SMA sebenarnya. Tapi ini cringe banget sih, saya malas ceritain cuma karena masanya gara-gara ada cewek gitulah. Malas banget ya, apalagi karena cewek Bung, apalagi kalau cewek yang bukan cewek yang saya suka. Terus harus kita bermasalah, waduh malas banget. Betul. Ibaratnya gue nggak ikut. Gue nggak suka banget sama ceweknya. Kenapa lu marahnya sama gue? Masa nggak usah ceritain ya. Tapi itu untuk anak SMA matters. Iya matters ya. Maksudnya pada zaman sekarang kita mungkin melihatnya cringy, cuma mungkin pada zaman itu suatu masalah. Iya mungkin juga sampai sekarang masih ya. Cuman intinya waktu itu saya pernah ada yang nggak tahu sih, yang bisa jadi saya GR banget. Pokoknya ada kakak kelas cewek yang, aduh sebenarnya kalau orangnya denger ya, jangan denger. Kalau nggak diceritain juga apa-apa. Ya iyalah, pokoknya gini, makanya saya pernah ada dilabrak itu karena sebenarnya itu seorang perempuan, tapi saya nggak suka perempuan, jadi ya I don't wanna get into this trouble. Ya udahlah gitu. Ya maksud saya juga pernah ada digituin. Ya sebenarnya agak gitu jadi terlalu melayang sih. Tapi ada hubungannya ya, maksudnya sama karena emang ini tuh pencipta kebencian sehingga beberapa orang itu don't know how to convert this hatred, this energy of hatred itu akhirnya dia memutuskan untuk yang ngabisin orang yang dia benci gitu kan sebenarnya kan. Betul. Dan bahkan kadang bukan orang yang dia benci, orang yang mengingatkan dia terhadap orang yang dia benci. Ya kan nggak ada hubungannya kan. Jadi ya bisa kayak gitu sebenarnya. Dan sebenarnya itu yang tadi saya bilang, permasalahan psikologis atau sosiologis yang sebenarnya itu harus diteliti dan dianalisis dan dicari
kebijakannya bukan menaikkan anggaran, sebenarnya balik Iya, ke tadi sih betul. sebenarnya. Jadi ya mungkin emang tambahin school counselor Iya. gitu. Menurut saya itu jauh lebih efektif daripada naikin anggaran untuk keamanan Iya, gitu. betul. Ya, maksudnya mencegah lebih seperti baik itu. daripada Iya, mengobati sebenarnya kan. Gitu. Dan emang ini kan tadi juga kajian ini ada mental health ya. Betul. Gitu. Sebenarnya sih Bung ya, saya itu pernah ada murid yang pernah ngomong ke saya, wouldn't it be fun if I take a gun and then shoot randomly in the school? Ada yang ngomong kayak gitu sih. Iya, Cuman menurut saya itu pemikiran imajinasi tuh anak yang sebenarnya ya alhamdulillah sampai sekarang nggak dia implementasi ya. Iya, iya. Maksudnya semacam pemikiran liar yang cuma mau ditaruh, Iya. yang mau dikatakan. Iya. Dan menurut saya saat dia mengatakan itu, saya tuh bukan justru takut, saya ketawa. Why do you think that's cool? Saya Iya. gituin gitu. Iya, iya. Jawabannya? Jawabannya, I don't know, it's just it somehow seems fun kata dia. Ya bisa jadi sebenarnya dia, kalau emang saya kasih tahu ke seorang psikolog, itu orang sosiopat, orang Iya. psikopat misalnya Iya, iya. kayak gitu. Iya. Cuman saya mikirnya itu semacam imajinasi liar yang bermain di pikiran dia. Maksudnya itu anak sekarang pinter banget, pintar. Saya mau ngasih tahu, cuma saya nggak sebut namanya. Iya, iya. Tapi biasanya yang kayak gitu-gitu yang pintar-pintar. iya pinter dia, maksudnya dia A-level sama saya dapat A gitu. Wow. Maksudnya Nice. dia di salah satu perguruan tinggi negeri gitu. Iya, Ya, maksud Jadi saya berhasil secara akademik ya. Ya betul juga sih, maksudnya ini kan belum selesai ya, tiba-tiba dia Iya. kenapa-napa. Cuma maksud saya ya anaknya manis sebenarnya gitu. Iya, iya. Dan mau saya reveal aja gendernya perempuan gitu. Jadi ya kadang emang pemikiran liar itu juga mungkin pernah nyangkut di beberapa otak manusia, cuman habis itu dia bayangin habis itu dia selesai udah Iya, gitu. iya. Mungkin ada beberapa orang yang pemikiran liar itu gini terus diaduk, diracik. Iya. Bukan dibiarin lewat atau cuma Iya, iya. ya, ada Iya, kayak iya. gitu kan. Iya. Soalnya saya ingat waktu jadi saya juga jadi waktu saya mahasiswa nih, ada teman saya cuman berpikir liar doang. Iya, iya. Ini kayaknya gedung rektorat kalau dibom enak banget ya. Ada ngomong kayak saya juga, wah lu nggak coba kan? Kayaknya enak gitu ngeliat dia runtuh. Wah lu ngaco lo. Aduh. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Mungkin ya nggak tahu itu bisa jadi juga itu dia benci sama dosen, dia benci sama struktur universitas atau sistem ya. Maksudnya kayak gitu, cuma maksudnya itu keluar hanya sebagai, saya juga nggak tahu sih, maksudnya kan Ya itu ngomong aja iya ngomong, cuman apakah sebenarnya spontanitas ya atau itu, apa ya. itu maksud saya tadi ada beberapa pemikiran tuh yang kalau emang tiba-tiba mampir di otak kita tuh kita bayangin sebentar pergi. Iya, betul. Ada juga, nah mungkin yang ini orang-orang yang akhirnya mengimplementasikan ke sini tuh habis itu dimasak gitu. Iya, iya. Terus kejadian lah Iya, gitu. iya. Ya sebenarnya kayak gitu sih. Iya, iya. Memang iya sih, Bung. Sebenarnya Kompleks sebenarnya. kompleks. Cuma memang saya kan terus berangkat dari pengalaman saya gitu ya, sebagai murid, yang sebagai anak yang apa namanya, yang korban juga dari Iya, bully iya. gitu. Korban bulian gitu. Dan saya berhasil untuk keluar dari pengaruh buruk pembulian. Bahwa kan sebenarnya kalau menurut saya jadi kesimpulan sebenarnya perilaku seseorang ingin mendominasi orang lainnya itu kan berulang ya, Bung. Iya. Pasti ada satu orang ini yang ingin lebih dari orang lain. Iya. Itu sudah nature yang orang Ya, mungkin manusia. ya, manusia gitu. Makhluk hidup malah. Makhluk hidup gitu. Ya sebagai predator juga Iya, mungkin kita nggak jauh beda dari predator. Iya, iya. Selalu ada dari sekumpulan orang ini pasti ada yang ingin Iya, iya. mendominasi. Istilahnya malah manusia predator tertinggi, Bung. Terdakwa Kalau makhluk hidup. lebih bahaya lagi.
dalam struktur biologi gitu. Ya, Betul. Nah itu kan sebenarnya suatu hal yang tidak yang apa ya, menjadi satu keniscayaan gitu ya. Pasti ada orang yang punya tendensi atau kecenderungan untuk ngebully, untuk yang iya, dan itu tidak berhenti di level sekolahan betul. Di level pekerja seorang dewasa pun ya tetangga komplek lah, ada aja pasti kan yang pengen misalnya parkir tengah jalan gimana gitu. Ya, tapi kan sebenarnya akan jadi sesuatu yang salah juga kalau kita jadi menyalurkan kebencian kita itu kepada sesuatu yang destruktif atau violent gitu atau kejam ya. Bahwa pada akhirnya saya merasa ini suatu hal yang bisa saya equip. Ada satu pola pikir atau tingkat confidence yang mungkin bisa saya bantu untuk pupuk di anak murid saya sejak dini supaya mencegah pemikiran radikal itu atau pemikiran ekstrem itu untuk berkembang gitu. Saya pernah mengajar SD, Bu. Iya. Terus? Jadi ada satu murid saya itu yang memang saya kurang paham sih. Dia bisa diajak ngobrol. Saya nggak tahu dia termasuk autis atau ada disorder. Tapi memang saya melihat dia cenderung dianggap aneh sama teman-teman. Oke. Kelas berapa, sorry? Kelas 4 SD. Kelas 4, oke. Ya, kelas 4 SD pada saat itu. Itu sudah beberapa tahun yang lalu ya, mungkin anaknya sudah kuliah atau sudah ya sekarang ya. Nah, pada saat itu saya melihat saya coba dampingi anak ini gitu. Tapi saya juga berusaha untuk tidak membuat anak ini spesial gitu. Tapi saya punya perhatian khusus ke anak ini secara diam-diam gitu. Jadi anak ini saya perhatikan dia gampang sekali emosi, gitu. Gampang sekali marah, dan dia tidak bisa menangkap hal-hal yang sifatnya gini deh. Misalnya saya bilang, wah mati aja tuh orang gitu. Dia akan secara harfiah reaksinya dia akan menangkap itu sebagai wah dia pengen dia pengen gue mati. Padahal kan enggak ya. Kita misalnya ke laut aja lu, dia akan menganggap gue disuruh ke laut beneran gitu. Iya. Nah dia punya keterbatasan di hal itu, Bu, gitu. Nah waktu itu sampai pada saat itu ada cooking class kan. Dan di cooking class itu ada chefnya, ada gurunya itu ya memang chef ya, atau cook, professional cook ya. Dan saya di situ cuma ngamatin aja. Nah pada saat itu saya lupa kenapa tiba-tiba anak ini ngambil pisau. Aduh, saya barusan ngebayang dia megang pisau. Ngambil pisau, memicingkan mata begini, ngambil pisau, ditunjukin ke anak itu. Terus saya langsung saya stop. Misalnya namanya si Y, gitu. Langsung saya langsung sergap langsung saya saya sergap, tapi sergapnya enggak yang saya tapi saya rangkul gitu. Oke, kita let's have some break ya. Give it to can you give it to me? Gitu. Untungnya sih dia langsung ngasih ya. Give it to me please. Okay. Nah, itu langsung saya bawa tuh ke counselor. Gitu. Dan saya langsung bawa ke counselor, dan saya juga mengundang orang tuanya untuk datang. Saya minta ke kepala sekolah untuk di-arrange meeting kita sama-sama berdasarkan hasil assessment dari counselor sekolah. Gitu. Ya ternyata pemantiknya apa? Pemantiknya adalah dia nggak. Oh jadi ada temannya ini bilang kamu tuh nggak pernah beres deh gitu. Jadi kayak mereka kerja kelompok, kamu nggak pernah beres deh. Sementara dia nggak setuju tuh, dia bilang, saya nggak pernah beres, saya juga bisa loh gitu. Nah, pada saat itu saya akhirnya kasih pendampingan terus, kebetulan saya wali kelasnya. Saya kasih pendampingan terus, saya buat dia untuk instead of judging her atau him gitu, kamu nggak boleh gitu, saya nggak gitu. Saya lebih ke diem. Saya kayak, you wanna talk about it? Ajak ngobrol, sampai pada akhirnya
dia nggak benci sama temennya itu. Oke. Gitu. Saya lupa ya prosesnya. Ya. Itu bukan saya pribadi. Iya. Intinya dia ngeluarin dulu energi itu. Melalui komunikasi gitu. Iya. Iya nggak sih? Iya. Jadi pada akhirnya saya berusaha untuk saya berusaha untuk membuat eksistensi setiap anak murid saya itu keluar gitu, artinya dapat peran masing-masing. Iya, mereka punya peran in this society gitu. Nggak ada yang terlalu left behind gitu. Ya sejauh ini alhamdulillah sejauh ini sebelum pandemi ya. Iya. Sejauh ini alhamdulillah saya bisa mendeteksi gitu. Ada anak dengan kecenderungan tertentu, saya langsung cegat gitu, dan alhamdulillah mereka bisa melanjutkan pendidikannya dan bahkan berprestasi ke depannya gitu. Tapi maksud saya mungkin ini bisa jadi bisa banget sih. Sorry saya potong. Sorry juga if I miss something. Dia ada diagnosis autis atau itu kecurigaan? Atau ada ya. Saya lupa. Tapi memang dia dianggap aneh sama teman-temannya gitu. Dan dia tahu kalau dia dianggap aneh. Oke. Dia tahu. Itu semakin memupuk. Iya. Itu tindakan nekat dia. Iya, sorry. Jadi memang kalau menurut saya bisa kita sebagai guru ya. Bisa kita cegat gitu. Betul. Iya. Betul banget sih. Saya juga setuju sih. Maksudnya yang tadi emang Bu Marsi bilang kita perlu ngasih anak-anak tuh peran, atau mungkin emang gampangnya gini sih, bisa jadi anak-anak yang tidak bisa menanggulangi kebencian ini, kalau nggak mereka yang melakukan school shooting ini emang kurang perhatian gitu. Bisa dalam artian emang ya saya nggak bermaksud menggurui sih, tapi menurut saya emang guru itu di sekolah salah satu supplier perhatian untuk anak-anak memang. Maksudnya itu yang memang bisa dibilang, soalnya kalau ada anak yang tadi Bung Arsi, anak Bung Arsi itulah dia beruntung banget ada perhatian dari seorang Bung Arsi gitu sebagai gurunya. Anak, maksudnya an adult in the school itu yang akhirnya mau memberi perhatian gitu. Dan emang maksudnya itu kebutuhan yang tinggi bagi beberapa anak gitu, dan kalau emang it matters for them gitu. Katakanlah nggak emang kayak gitu nih, katakanlah emang saya nih murid yang sebenarnya saya suka nyanyi atau nggak saya suka gambar gitu, tapi orang tua saya nggak ngerasa nih kalau saya ada potensi bagus di gambar, di nyanyi. Tiba-tiba ada guru yang menganggap lu punya potensi sini, lu di sini aja. Itu perhatian semacam itu signifikan banget untuk anak-anak yang seperti itu sangat bisa mencegah anak yang seperti itu tuh yang tadinya punya kebencian apa, jadinya ya ini kebencian ini mau yang pemikirannya jadi nyangkut sih. Akhirnya yang dimasak ini si kebencian ini untuk jadi sesuatu gitu. Iya betul. Ya menurut saya ya penting banget juga maksudnya the adult in the school, dalam hal ini emang guru. Nggak harus guru deh, kalau menurut saya kadang-kadang ada murid juga yang emang bisa punya tingkat kedewasaan yang seperti itu tuh, tahu temen gue yang ini nih butuh perhatian nih. Terus dia kasih gitu. Betul. Itu bisa juga sebenarnya ada anak-anak susah, and jika kalian yang seperti itu, you guys are doing a good job. Keep doing it. Kalau kalian bisa mendeteksi teman kalian yang kurang perhatian terus kalian beri perhatian, itu penting banget gitu. Betul. Jadi yang tadi memberi mereka jadi peran eksistensi gitu, dan gue dianggap ya. Karena emang hal semacam itu yang bisa jadi pelaku ini tuh membutuhkan hal seperti itu aja untuk hidup mereka. Sehingga pas itu terpenuhi, ya kebencian itu ya mungkin memang bisa dibilang kebencian itu energi yang tentu negatif, cuman dia punya energi, punya kekuatan gitu. Jadi katakanlah misalkan kebencian habis itu dia jadinya dia main bola atau taekwondo gitu. Teralokasikannya berguna. Iya kan? Betul. Berguna, maksudnya dari pemain bola bisa mencetak gol. Dari taekwondo bisa menang emas atau termasuk kayak gitulah. Gitu. Atau enggak musik bisa menciptakan musik yang keren, maksudnya bisa perform yang keren, maksudnya ya bisa convert ke hal seperti itu. Betul. Ya
ya gitu ya sebenarnya. Maksudnya pada akhirnya kan mungkin kita sebagai manusia butuh sesuatu untuk di-achieve, butuh eksistensi. Mungkin itu jadi pengakuan juga pengakuan. Pengakuan ya, ya mungkin lebih tepatnya pengakuan ya. Jadi kalau emang ada teman-teman yang akhirnya mengakui dia atau enggak gurunya yang juga mengakui dia bagus di sini gitu. Betul. Itu kebutuhan juga. Betul. Tapi ini mungkin dari sisi guru ya, Bu. Iya betul. Nah, sekarang mungkin akan lebih menarik kalau dari sisi kita, dari sisi si anak nih, murid gitu. Apa sih ya sebaiknya bisa kita lakukan? Misalnya kita punya kecenderungan, aduh saya benci, saya dibully nih gitu. Kalau dari saya sih begitu tadi. Gimana? Ya betul juga sih. Saya juga mikirnya sama sih kalau menurut saya. Misalkan kalau saya zaman kuliah misalkan zaman kuliah, benci sama SMA juga sih. Iya. Emang orang masing-masing saya suka nulis. Gitu. Oke. Soalnya waktu SMA saya juga ngeband kan. Oke. Jadi kadang-kadang saya selalu jadiin tulisan di lirik lagu gitu. Jadi inspirasi. Gitu. Iya. Saya ada juga yang nggak jadi lirik sih, ada juga yang cuman jadi akhirnya saya tertarik banget nulis tuh emang numpahin emosi. Saya juga habis itu pas saya mungkin makanya saya tertarik kuliah sastra gitu. Nah waktu pas saya kuliah sastra pun juga saya jadi tahu ternyata ada sastrawan Indonesia nih. Saya juga lupa lagi namanya siapa, maaf banget nih. Dia tuh judul puisinya tuh tulis. Judulnya tulis. Kalau nggak salah sih, pokoknya saya ingetnya judulnya tulis. Dia tentang apapun tulis gitu. Oke. Ada daun jatuh, tulis. Ada cinta dalam diri Anda, tulis. Gitu. Ada Anda benci apa, tulis. Anda lihat apa, Anda rasakan apa, tulis. Dan maksudnya sebelum saya tahu tentang puisi itu, saya sudah melakukan itu. Jadi saya ngerasa, ada yang mengafirmasikan ini, ada yang mengkonfirmasi, iya emang nulis itu penting gitu. Nah saya emang dari ahli lah ya gitu. Ada ahli yang ngomong gitu. Saya lupa lagi, maaf banget udah lama banget soalnya itu puisi. Pokoknya dia ada tulisannya itu. Nah, ya jadi akhirnya saya kebiasaan saya itu saya taruh dengan nulis gitu. Abis itu ini saya sebagai siswa dan mahasiswa. Sebagai siswa, betul. Abis itu saya kebetulan emang mahasiswa di FIB nih. FIBU itu ya sastra, filsafat, sejarah kayak gitu. Emang ketemu temen yang sangat suka diskusi, jadi emang akhirnya apa-apa tuh didiskusikan gitu. Ada keresahan apa tuh nongkrong gitu di kantin gitu, kadang di selasar kelas gitu ngobrolin kayak gitu. Jadi sebenarnya semacam ada outletnya lah. Iya betul. Ada tempat mengalokasikannya gitu. Betul. Jadi ya gitu. Maksudnya apa yang seenggaknya ada wadah kali ya. Wadah. Saya emang wadah itu penting banget kalau menurut saya. Jadi ya mungkin salah satu tentang pendidikan kebencian atau apa ya, bukan pendidikan ya. Pembelajaran. Maksudnya menurut saya penting banget sih. Iya. Maksudnya teriakan-teriakan kebencian di dunia, di komen-komen YouTube, di Instagram kan juga, maksudnya di Twitter itu kan juga banyak banget kebencian sebenarnya. Banyak. Nah maksudnya emang kebencian itu emang something yang powerful. Betul. Gitu. Dan cuman kalau menurut saya perlu di manage aja gitu. Betul. Dan ya itu sih kalau menurut saya. Dan atau emang kita punya temen yang bisa diajak berantem buat berantem. Kalau menurut saya ingat banget waktu SMA saya punya temen kayak gitu, Bung. Berantem yuk. Iya. Benar. Gitu, berantem. Cuman berantem habis itu yang benar bersalaman, bukan ada gua ada masalah sama lu, ada masalah sama gua, bukan gitu. Iya. Berantem kita ada energi aja buat berantem. Iya, betul. Ya mungkin kalau apalagi Bung anak kungfu, taekwondo atau tadi itu kan ada sparring kan. Itu kan itu kreatif, maksudnya bukan kreatif outlet sih. Energi outlet banget juga, tanpa kebencian kan, gitu. Tapi ada. Bener sih. Kayak saya dulu saya pas sekarang sih kepikiran ya, kan ada beberapa selebriti yang
yang ngadain tanding tinju. Oh iya. Zaman-zaman sekarang saya jadi mikir, dulu kenapa nggak saya ajak tanding aja, udah kita sparring aja deh kalau lu punya masalah sama gua. Udah, sparring yang fair gitu. Ya, kita sparring, ada wasitnya, kita pakai protektor semua, udah kita sparring aja deh. Iya, atau juga sebaiknya sekolah tuh nyediain kayak gitu ya. Waduh, ide bagus banget lah gitu. Tapi kan sekolah-sekolah udah pada punya sih sebenarnya kayak taekwondo, karate kan sebenarnya. Enggak. Maksudnya ring tinju untuk mereka yang mau berantem, yang punya masalah gitu. Ada masalah. Iya, selesaikan di sini. Pokoknya ada masalah atau ngerasa dibully atau gimana, berantemnya harus fair. Berantemnya harus fair, terus ditontonin satu sekolah. Iya, ada wasit. Ada wasit, sarung tinju. Pelindung, gitu. semua ada aturan. Ada aturan ya, kalau lagi jatuh nggak boleh dipukul kayak gitu. Iya. Sebenarnya kayak gitu seru juga ya. Benar sih, Bung. Itu jadi salah satu. Saya pikir juga jadi salah satu cara untuk mendamaikan orang yang bermasalah. Ya, gitu jadi ya. oke, selesai gitu. Oke, konflik selesai. Kita juga jadi mengajarkan untuk fair play. Iya, ya, fair play. Betul. Ya mungkin ini sebenarnya sebatas aspirasi aja ya, aspirasi. Cuma memang saya lihat tren belakangan ini di beberapa selebriti. Saya nggak tahu itu gimmick atau apa ya. Tapi jadi memang Corbuzier ya. Jadi Corbuzier ya, kita sebut aja ya. Tapi juga di tempat saya kebetulan masih aktif bela diri, Bung, dan guru saya bahkan ya, saya tuh pernah ditantang. Oke. Ditantang sama orang gitu. Ya udah kita selesaikan, tapi secara bukan masalah pribadi atau ada masalah pribadi? Kenal juga enggak. Oh, kenal juga enggak. Gitu. Jadi dia merasa kayak, wah nih orang jago gitu. Oh, dia mungkin tuh orang yang nantang juga butuh challenge aja kali. Butuh challenge, iya. Iya. Oh, oke. Gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Dan akhirnya saya juga ada di situ, kita kita pakai wasit juga, pakai protektor semua gitu. Dan ya memang pas lagi fightnya sih tensi tinggi ya. Iya, Cuma memang ya setelah itu selesai aja udah. Selesai. Gitu. Iya. Salaman. Salaman gitu. Ya memang yang menang sih guru saya. Iya. Kita lagi salah orang. Nantangin guru saya bilang. Nah, itu maksudnya saya sebenarnya ini kita nggak apa-apa lah, kita lanjut dulu. Maksudnya itu kalau menurut saya si penantang itu menurut saya positif juga. Kalau emang ternyata dia juga, katakanlah dia kemarin tuh menang terus sama orang lain gitu. Gue butuh yang lebih susah dari gue nih, gue butuh level lebih atas gitu. Betul. Ya, dia terus habis itu, ada ini nih, gue tau nih level lebih atas, lanjutlah gitu. Iya. Ya ibarat, soalnya saya jadi inget juga ada pemain catur zaman dulu itu, sebenarnya Josh Waitzkin namanya. Dia maksudnya gini, dia tuh ke kota mana, dia masih kecil nih, bapaknya tuh yang, woi di kota ini paling jago main catur siapa? Iya, gue tantang gitu. Gue tantang gitu. Iya. Nah maksudnya kayak gitu, karena dia juga mau mengimprove diri sebenarnya. Iya. Maksudnya saya nggak tahu sih, maksudnya si penantang itu emang ngocol atau emang sebenarnya pengen improve himself juga dalam hal itu. Ngocol sih, Bung. Oh, ngocol. Iya, harusnya ngocol. Kalau mau improve kan datangnya baik-baik ya, baik-baik. Kita dari perguruan ini saya pengen kalau boleh ada exhibition gitu mungkin. Ada masalah pribadi mungkin. Tapi nggak kenal. Kata guru saya nggak kenal. Ini orang nggak kenal. Jauh bahkan bukan dari Pulau Jawa. Oh wow. Oke. Ya, nggak tahu. Tapi memang tapi benar Bung Edo sih. Iya. Tapi ada hubungannya sama variabel yang tadi Bung angkat, dominasi. Iya, pada akhirnya ada hubungannya sama itu. Iya. Ya, cuman kalau emang tadi yang Bung bilang perihal dominasi itu, kalau udah dewasa itu emang diatur oleh hukum. Iya. Itu juga ada hubungannya dengan dunia politik sebenarnya bahkan gitu kan. Ya dalam society itu emang misalkan tadi parkir sembarangan, makanya ada aturannya. Gitu. Akhirnya ya kayak gitulah. Waktu itu yang agak kemarin viral, cuman langsung minta maaf tuh yang di gerbang tol Tomang, tau nggak Bu? Yang Pajero nampar yang Yaris itu, ya akhirnya minta maaf itu kan. Ya maksudnya itu juga bentuk semacam gue lebih besar dari lu, dominasi kayak gitu. Betul. Ya maksudnya juga, nah cuman itu kan terselesaikan oleh ada emang namanya hukum gitu. Penegak hukum gitu ya. Gitu. Ya sebenarnya kayak gitu sih. Betul. Ya
ya gitulah, sebenarnya kita jadi ngomongin ini ya apa ya? Iya. Pendidikan kebencian bukan pendidikan kebencian. Sebenarnya kita pengen kan mungkin ini Bung ya. Mungkin yang kita inginkan adalah kita semua itu sebagai pribadi kita harus tahu, menurut saya kita harus percaya bahwa ada orang-orang yang sayang sama kita, ada orang-orang yang menerima kita. Oke. Kalau menurut saya ya. Sebentar. Saya setuju banget sih. Saya setuju dengan itu. Cuman saya mikirnya ada kemungkinan orang yang mendengar nggak ada, ke gua nggak ada yang sayang. Iya. Gitu. Tentunya. Makanya kita mau kasih tahu. Betul. Iya. Bahwa kekerasan itu melanggar hukum. Itu tetap salah. Kita harus kasih tahu, kita harus tegaskan bahwa pelanggaran hukum, kekerasan, segala hal yang negatif itu tetap salah gitu. Dan itu tidak bisa dibenarkan untuk alasan apapun, tidak bisa dibenarkan, including ketika kita merasa kita nggak punya teman, kita merasa tidak ada yang terima kita, hal itu tetap salah gitu. Tapi kita masih bisa benerin kok. Iya betul. Dan saya juga mau bilang nih, maksudnya maksudnya ya saya setuju sama pesan itu. Tapi saya juga mikirnya itu jika pesan itu didengar oleh pendengar kita nih, yang cukup mau orang yang punya effort untuk mau dengerin hal seperti ini gitu. Betul. Nah, saya mikirnya beberapa orang yang potensi kayak gitu tuh bukan pendengar kita. Betul. Nah, saya mau bilangnya yang lagi dengerin ini, jika kita mendeteksi ada orang-orang yang memang saya mau ngomong. Kita tes dulu. Orang-orang yang seakan-akan ngerasa dia kurang mendapatkan perhatian atau enggak merasa left behind in our circle, in our class, in our society. Kita sebenarnya semacam punya, saya pakai argumen nih. Menurut saya kita punya obligasi moral untuk embrace those kinds of people selama emang kita masih punya energi untuk melakukan hal itu. Gitu. Maksudnya emang sesederhana gini sebenarnya kalau menurut saya, Bung. Misalkan kita lagi di kantin nih, kayak nama podcast kita. Kayak kita lagi di kantin, di meja kita berlima, di samping kita ada anak meja sendiri. Gitu. Maksudnya it's really an important act kalau kita bilang, weh bareng sini aja gua, gitu. Gabung yuk. Gitu. Itu sih satu anak yang merasa sendiri itu akan sangat merasa, yang tadi Bung Arsi bilang, misalkan gua nggak ada temennya, gua nggak ada yang sayang gitu, nggak ada yang peduli, itu pemikiran itu langsung sembuh. Langsung, ada ya, gitu. Tapi saya juga mau bilang sih, tuh anak tiba-tiba kalau ngerasa lu nggak ngerasa ada yang sayang, terus tiba-tiba ada yang sayang, jangan melunjak juga. Karena ada kayak gitu orang. Tentunya. Nggak ada yang sayang sama gua karena nggak ada yang mau nurut apa yang gua bilang. Itu aneh juga ya. Iya nggak? Aduh, itu lu tahu diri ya. Iya, betul. Gua mau pergi ke ujung kulon minggu depan. Habis itu terus merasa orang lain nggak bisa, nggak ada yang peduli sama gua. Aduh, yang kayak gitu-gitu gimana ya? Iya, tentunya pastinya harus kita kan punya ethics. Ya, betul. Punya ethics gitu. Jadi orang juga punya batas gitu, ethics juga harus jalan gitu. Ibaratnya sudah dapat orang-orang ini, kita mau sia-siakan gitu. You had no one before they came to you gitu kan. When they came to you, then you're gonna be grateful. You're gonna treat them better. Jangan justru tiba-tiba mau jadikan raja atau ratu. Betul. Soalnya mungkin beberapa orang yang merasa gua mencoba embrace orang ini, tiba-tiba kok dia melunjak. Memang kan. Kemana-mana. Cuma kalau menurut saya permasalahan school shooting, hal-hal tragedi yang dalam sekolah itu terjadi tuh
menurut saya itu hal seperti ini, Bung. Iya. Kalau menurut saya. Iya bisa apa namanya embrionya kali Iya ya. ya, embryo dari Embryo situ. dari situ. Yang tadi ini saya bacain lagi ya. Iya. Soalnya makanya dari penelitian itu they want to get back at those who have hurt them. Iya. Itu paling tinggi. Keduanya tuh others have bullied them. Iya. Ketika emang they don't value life, they have been victims of physical abuse at home. Betul. They have mental problems. It's easy for them to get a gun. They do not get along with their parents. Iya. They have witnessed physical abuse at home, gitu. Betul, Ya, they do not have any good friends. Ya, Iya. sebenarnya kayak gitu-gitu. Betul. Ya, maksudnya itu the underlying reasons. Betul. Nah, jadi ya kehangatan pertemanan emang hal yang penting lah mungkin kalau menurut saya. Betul. Itu kalau emang mereka jadi nggak punya teman dan pertemanan itu emang bisa memberikan that kind of warmth gitu. Betul sekali. Damai deh. Damai. Atau enggak ya ketawa-ketawa bareng lah Iya, gitu kan jadinya itu, enak. Itu paling ini sih. Iya. Ketawa bareng itu paling kayak Priceless ya. Priceless banget sih. Itu obat sih. Obat ya, Obat betul. sih. Obat banget. Obat. Iya. Harus sering-sering ketawa bareng. Kita ketawa-ketawa bareng di depan ya. Mudah-mudahan teman-teman yang dengerin ikutan ketawa juga. Ketawa ya. Iya, jangan lupa Walaupun- ketawa bareng teman-teman kalian lah. Iya. Walaupun ketawain kita ya, nggak apa-apa lah. Boleh. Yang penting ketawa bareng. Siap, Bung. Cukup menutup itu Ya, tadi. sepertinya mudah-mudahan dari pembicaraan kita, dari diskusi kita bisa ada hal-hal yang mungkin berguna dan juga bisa membuat teman-teman lebih positive thinking lagi, mungkin lebih percaya diri lagi kalau pasti ada teman-teman atau siapapun itu, guru atau orang tua, teman itu masih banyak kok yang sayang sama kalian. Gitu. Dan menurut kalian ada orang-orang yang butuh mendengarkan ini, jangan lupa di-share ya. Iya, betul. Penting tuh, siapa tahu ini juga bisa membantu episode Siapa ini. tahu, lah. betul. Waduh. Dan teman-teman juga mungkin bisa, tadi yang mungkin udah bilang ya, bisa kalau mendeteksi atau melihat ada yang butuh bantuan, ya sesimpel mengajak makan bareng itu udah paling top sih. Signifikan. Iya, signifikan. Ketawa bareng apalagi. Ketawa bareng, Ya, betul. balik lagi ketawain kita. Kok mau diketawain nggak Gak apa-apa. apa-apa. Mantap lah. Siap. Kayaknya udah cukup ya, Bung. Cukup. Siap. Thank you udah dengerin. Thank you semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Duh.